Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan kita kali ini akan membahas terkait dengan sektor industri financial technology atau industri keuangan yang berbasis teknologi seperti apa sih penyalurannya, karena dikabarkan ini menjadi salah satu penopang juga dari industri UMKM di Indonesia. Langsung saja kita mulai market review selengkapnya. Ya pemirsa, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia telah menyalurkan pendanaan untuk UMKM sebesar 621 triliun rupiah. Dan berikut informasinya untuk Anda. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI telah menyalurkan pendanaan untuk UMKM sebesar 621 triliun rupiah sejak tahun 2017 hingga Mei 2023, di mana outstanding pinjaman per Mei 2023 sebesar 51 triliun rupiah. Meski demikian, angka tersebut masih jauh dari total kebutuhan pendanaan UMKM di tanah air. Berdasarkan pertimbangan inilah, AFPI berinisiasi untuk melakukan riset bersama EY Parthenon Indonesia untuk mengkaji kondisi UMKM di Indonesia. Berdasarkan riset tersebut, total kebutuhan pembiayaan UMKM pada 2026 diproyeksikan mencapai 4.300 triliun rupiah. Dengan kemampuan supply saat ini sebesar 1.900 triliun rupiah. Itu artinya masih terdapat selisih 2.400 triliun rupiah total pembiayaan sektor UMKM. Sehingga pada sektor ini diprediksi memiliki pertumbuhan kurang lebih 7% dari periode 2022 hingga 2026. Hal tersebut yang menyebabkan kredit gap akan terus bertambah. Padahal selama ini sebelum ada riset dari EY Parthenon, AFPI sebagai pelaku usaha menilai kredit gap yang diterbitkan Bank Dunia itu semakin mengecil karena AFPI beranggapan telah membantu memberikan pinjaman ke unbankable, namun ternyata hasil dari riset ini menyatakan sebaliknya, yakni gap itu semakin besar. AFPI berharap dengan adanya hasil riset UMKM ini, fintech lending bisa memainkan peranannya lebih besar karena aktivitas platformnya lebih cocok untuk UMKM, yakni mudah diakses. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan nilai penyaluran fintech lending. Ya, data selengkapnya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat dari Januari 2022, kemudian Desember 2022 hingga Januari 2023. Ya, penyaluran fintech lending untuk Januari di tahun 2022 mencapai 13,8 triliun rupiah dan di akhir tahun 2022 meningkat menjadi 19,52 triliun rupiah. Sementara per Januari 2023 mencapai 18,73 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita cermati dari penyaluran pinjaman online di tahun 2022 untuk wilayah Pulau Jawa dan luar Jawa. Baik, kita lihat di bulan Oktober, November sampai dengan Desember. Untuk Pulau Jawa mencapai 15,07 triliun rupiah, kemudian di November 15,28 triliun dan Desember naik menjadi 15,68 triliun rupiah untuk penyaluran pinjaman online di Pulau Jawa. Sementara untuk pulau di luar Jawa begitu kita lihat juga trennya masih dalam kondisi naik juga. Di Oktober 2022 3,65 triliun, November 3,68 triliun, Desember 3,83 triliun rupiah. Baik, berikutnya kita lihat kredit macet dari peer-to-peer lending. Di Mei 2022 tercatat 915 miliar rupiah. Atau kita lihat ini ada lonjakan sekitar 80% ya. Dibandingkan dengan Mei 2023, berarti ini secara year on year kita lihat menjadi 1,72 triliun rupiah berbandingan kredit macet peer-to-peer lending. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kuseriansah. Beliau adalah Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Ya, langsung saja kita sapa. Halo, selamat pagi Pak Kuseriansah.
Selamat pagi Mas Pras dan IDX Channel pemirsa. Baik, salam sehat Pak Gus. Salam sehat, sukses selalu. Baik, tadi sudah disampaikan begitu trennya terus meningkat ya kalau kita lihat dari sisi penyalurannya baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa. Sebenarnya bagaimana update kinerja terlebih dahulu nih dari industri fintech kita di tahun 2023 tepatnya di sepanjang semester pertama ini. Bagus, silakan. Ya terima kasih Mas Ya, Pras. Hingga Mei 2023 memang fintech pendanaan bersama ini kita sudah menyalurkan secara akumulatif ya, itu 621 triliun sejak berdiri. Kemudian dengan peningkatan setiap tahunnya, di mana tahun 2022 kemarin kita tumbuh 45% secara tahunan, di mana dana tersebut disalurkan eh, ke, disalurkan oleh 106 juta pemberi pinjaman atau lender, dan dana tersebut juga disampaikan ya, disalurkan kepada 113 juta akun dari pengguna atau borrower. Nah, angka ini merupakan angka yang besar ya, tapi pada faktanya seperti yang tadi data-data yang disampaikan, ruang untuk tumbuh bagi industri fintech pendanaan ini masih sangat lebar. Begitu, Mas. Jadi industri ini eh, terus mencatat pertumbuhan yang secara konsisten ya, oke. dari tahun ke tahun, dan pertumbuhannya juga bahkan pada masa awal-awal COVID, pertumbuhannya tentu di atas pertumbuhan kredit nasional. Hmm. Dan pada eh, industri ini di tahun 2023 tahun ini ya kita sudah menyalurkan 93,57 triliun dengan outstanding pinjaman sekitar 52 triliun. Begitu Mas Pras. Baik, itu dia ya kinerja dari penyaluran kredit in fintech di tahun 2023. Tadi sudah disampaikan ini 621 triliun sejak tahun 2017 sampai dengan Mei 2023 untuk sektor UMKM. Nah ini seperti apa? Apakah memang borrower ataupun akun-akun yang Anda katakan tadi ada sekitar 113 juta borrower ini dari sektor UMKM kah atau bagaimana Pak? Nah, jadi eh, filosofi dan histori hadirnya fintech lending ini kan memang oleh pemerintah dan juga regulator OJK dalam hal ini diperuntukkan untuk melayani masyarakat yang unbankable, Oke. underserved. Unbankable ini maksudnya masyarakat yang belum terlayani oleh layanan perbankan karena berbagai alasan, apakah terkait dengan persyaratan dokumentasi, persyaratan keuangan, ataupun juga misalnya harus ada jaminan dan lain-lain. Hmm. Nah, kemudian eh, dari sisi masyarakat yang unbankable, ya dengan berbagai alasan bank masih belum bisa memberikan layanan kepada segmen ini. Nah, kemudian ada juga segmen underserved. Ya, underserved ini sudah terlayani oleh perbankan, mereka sudah bankable, tapi usahanya itu terus tumbuh. Namun ketika mau mengajukan pinjaman kembali ke bank, jaminannya tidak cukup. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu target dari uh, fintech pendanaan bersama ini. Nah, kami melihat bahwa uh, ada satu yang unik, ada satu fenomena yang menurut kami sangat menarik, Oke. bahwa kita memang 57% ini pendanaan disalurkan di sektor konsumtif, ya 43% di sektor produktif. Namun dari 57% yang disalurkan ke konsumtif, ketika disurvei digunakan untuk apa? Itu digunakan lebih dari 35% digunakan untuk keperluan produktif. Jadi Oke. channel konsumtif ini digunakan untuk membantu usaha yang produktif. Nah, lalu ditanya kan, kenapa? Iya. Kenapa kok pakai channel konsumtif kan gitu ya? Ya karena salah satunya di konsumtif ini persyaratannya lebih simpel ya, dan prosesnya juga lebih cepat. Nah, ini masih bisa diterapkan untuk pinjaman-pinjaman yang tiket pinjamannya, jumlah pinjamannya kecil. Nah, tentu saja kalau jumlah pinjamannya besar, ya katakanlah di atas 50 juta, di atas 100 juta, tentu diperlukan proses yang sedikit lebih panjang Oke. dalam rangka untuk menilai, ya, mengunderwrite dari calon peminjam. Tapi selama-lamanya tetap juga lebih cepat prosesnya dibandingkan dengan
jasa keuangan pinjaman lainnya. Begitu, Baik, Mas. kalau memang ini bisa dikatakan sebagai fenomena, lantas adakah risiko juga yang mungkin dihadapi oleh industri fintech kalau memang akhirnya mereka menyasar kepada sektor yang berbasis konsumtif meskipun penggunaannya untuk aktivitas yang produktif begitu ya Pak Kus. Nanti kita bahas di Iya. segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Baik, pemirsa kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kuseriansa, Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Baik Pak Kus, kita kan coba mencermati begitu fenomena yang terjadi dari aktivitas peminjaman ataupun pendanaan yang diberikan dari fintech lending sendiri begitu ya terhadap borrowernya. Tadi Anda katakan terbagi menjadi dua, sektor konsumtif dan juga produktif. Tapi produktif dan konsumtif ini sebenarnya apa yang membedakan? Kalau dilihat akhirnya banyak masyarakat begitu atau konsumen yang justru menyasarnya kepada yang pinjaman konsumtif ini nih Pak Kus. Ya, Mas Pras, Ya, kalau konsumtif ini kan berarti pinjamannya itu personal. Jadi pengaju pinjaman borrowernya itu adalah individu. oke, Da- Tujuannya kalau dari dia pinjaman konsumtif ini biasanya diterima dalam bentuk cash ya, cash loan, pinjaman tunai ya. Nah, pinjaman tunai ini juga memang beragam. Ada juga pinjaman tunai, pinjaman dalam rangka pembelian barang. Ada oke, pinjaman yang betul-betul dananya ditransfer ke rekening. Ini betul-betul kita katakanlah pinjaman cash gitu ya, pinjaman tunai. Nah, pinjaman tunai ini juga bervariasi ya. Fintech lending memang kita dari awal-awal itu menyasar segmen-segmen dengan tiket size yang kecil. Ya, mulai dari 500.000, bahkan kalau untuk produk-produk yang pembelian di e-commerce itu tiketnya lebih kecil lagi. Ya, nah, untuk pinjaman yang cash loan mulai dari 500.000, 700.000 dan seterusnya. Sekarang terus bergerak ya. Kalau sekarang rata-rata pinjaman itu bervariasi kurang lebih di sekitar 2 juta untuk pinjaman yang tunai ya, oke, pinjaman tunai. Nah, pinjaman tunai ini kita ketahui bahwa ya nggak 2 juta, ada yang 5 juta dan 7 juta juga. Kita melihat bahwa ternyata dalam prakteknya beberapa usaha-usaha kita yang sektor informal ya, yang usaha mikro, usaha kecil itu memerlukan dana yang matching ya, yang matching dengan keperluannya. Dia perlunya hari ini, gimana dananya ada hari ini. Nah, mereka bisa tidak jarang ya, dan cukup sering kami melihat mereka menggunakan fasilitas pinjaman tunai ini untuk memenuhi kebutuhan cash flow atau bridging dari usaha-usaha mikro, usaha kecil ini ya. Nah, memang tadi balik lagi, kalau pinjaman dengan apa namanya cash gitu ya, pinjaman cash, kami melihat bahwa di sektor mikro, di sektor kecil ini eh, tidak terlalu sensitif dengan bunga. Kami melihatnya tidak terlalu sensitif dengan bunga karena oke. putarannya cepat, ya, marginnya juga cepat, sehingga dengan bunga yang sedikit lebih tinggi, mereka masih merasa bisa mengcover asal kebutuhan dia untuk pembelian barang atau untuk stok ya tertentu itu bisa Ya, terpenuhi sesuai dengan waktu yang diperlukan. Nah, ini yang kita lihat bahwa memang pinjaman tunai ya karakternya bunganya lebih tinggi ya. Bunganya oke. lebih tinggi. Nah itu dia. Untuk risiko sendiri bagi perusahaan ataupun fintech lending yang memberikan pinjaman bagaimana nih Pak Kus? Ya, kalau resiko kan sebenarnya hitungan resiko ini kan melihat dari banyak sisi ya, dari Ya, banyak sisi. Dari banyak sisi, pertama kita melihat bahwa eh, yang perlu saya sampaikan sekarang bahwa fintech atau ya sering juga masyarakat mengatakan pinjol atau fintech legal OJK ini, kita nggak asal kasih pinjam, nggak asal kasih setuju, kita juga ada proses KYC, oke, pengenalan calon pengguna atau calon peminjam, oke. kemudian kita juga melakukan scoring, ya, menilai grade skornya berapa dari calon peminjam, dan dari grade score itu juga cukup banyak yang ditolak ya. Jadi fintech ini ciri khasnya adalah cepat gitu ya. Nomor satu itu cepat karena menggunakan teknologi dia cepat. Cepat itu apa? Cepat ditolak,
atau cepat juga disetujui. Jadi tidak butuh lama, ya. Oke. Nah, ciri khas dari fintech ini. Dia prosesnya cepat. Nah, lalu kemudian masalah resiko, tentu saja kita juga menganalisa antara income-nya berapa, pinjamannya berapa, ya, apa namanya, jumlah pinjamannya, cicilannya terhadap penghasilannya berapa, kemudian juga sama, Ya. alamat, kemudian pekerjaan, itu kita analisa. Dan juga eh, kami memiliki yang namanya fintech data center. Di fintech data center ini, semua platform fintech bisa mengakses dan bisa melihat seseorang itu dengan NIK, itu kita bisa tahu. Yang kita diketahui apa? Kita tahu dia pernah pinjam di mana saja. Dan saat ini pinjaman aktifnya ada berapa. Lalu sejarah dia meminjam di fintech gimana? Apakah dia pernah dulu keterlambatannya berapa hari? Apakah macet? Apa pernah bad debt gitu ya? Gagal bayar dan segala macam, informasinya ada di sana. Dan Oke. itu bisa menjadi bahan bagi calon dari platform fintechnya untuk memutuskan apakah akan diberikan atau tidak. Baik. Jadi risk management bagi industri pinjaman itu nomor satu, itu justru pilar sangat penting. Jadi kita tidak akan mungkin jalan Ya. menyalurkan pinjaman tanpa analisa dari kelayakan resikonya. Begitu, Baik. Mas. Nah, kalau dari sisi sektor UMKM-nya sendiri, apakah selama ini mungkin bisa menjadi backbone kah dari industri fintech-nya sendiri atau bagaimana nih? Kalau dilihat dari prosentasenya nih, Pak Kus. Ya, kami sejatinya memang UMKM ini menjadi target utama, ya, Oke. target utama dari layanan fintech ini. Namun kami melihat bahwa dari UMKM ini sendiri kan ada yang namanya maturity dari digitalnya. Karena kita ini layanan fintech, maka maturity digital dari UMKM itu juga sangat penting. Dan tentu belum semua UMKM, walaupun secara individunya dia sudah digital, tapi Ya. usahanya belum tentu digital. Inilah merupakan PR bagi kami, dan juga kami berharap ini juga PR bagi pemerintah, regulator, Oke. untuk membuat UMKM kita semakin matang secara digital. Seperti halnya pernah ada survei ya, kita pernah lakukan survei bersama EY juga, Oke. masalah maturity digital dari UMKM kita. Hmm. Baik, nah ini menarik juga ada riset dari EY Partners juga ini. Total kebutuhan pembiayaan UMKM di tahun 2026 mendatang ini Pak Kus mencapai 4.300 triliun rupiah. Sementara kemampuan suplainya hanya di 1.900-an triliun rupiah. Nah, seperti apa strateginya untuk bisa mengisi gap yang ada begitu Pak Kus? Tapi lagi-lagi kita akan bahas di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa, semakin menarik perbincangan kita terkait dengan fintech lending begitu ya bersama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Baik, Pak Kusyansa, kita akan lanjutkan kembali. Nah, bicara mengenai ada gap di sana yang tadi sudah disampaikan, 4.300 triliun kebutuhannya begitu di masyarakat untuk pendanaan dari fintech lending, sementara kemampuannya baru di 900 triliunan. Ini apa yang bisa dicermati nih, Pak Kus? Iya, jadi kalau dari credit gap ini kan memang data informasi yang terus dimonitor. Dasarnya adalah berdasarkan dari kapasitas ya, kapasitas kebutuhan Oke. pendanaan bagi UMKM ya. Ya, ini kalau proyeksi dari yang disampaikan itu 4.300 itu adalah proyeksi di tahun 2026. Ya. Proyeksinya 4.300 kebutuhannya, ketersediaannya itu diproyeksikan sekitar 1.900. Berarti masih ada gap 2.400 triliun. Nah, gap proyeksi di 2026 ini meningkat dibandingkan dengan 2018. Kalau 2018 kebutuhannya ya itu 2.600 triliun ya, 2.600 triliun, ketersediaannya 1.000 triliun. Berarti ada gap 1.650 triliun. Baik. Nah, jadi gapnya meningkat nih, Mas Pras. Iya. Kenapa gap meningkat? Karena pertumbuhan kebutuhan itu tidak diikuti dengan ketersediaan dari pendanaan. Jadi gapnya akan semakin besar. Nah, tentu ini nggak baik ya. Yang baik itu adalah gapnya sedikit. Kebutuhannya bisa dipenuhi oleh provider dari pendanaan. Provider pendanaan ini siapa?
ya ada dari perbankan, ada dari multi finance, modal ventura, lembaga keuangan mikro, termasuk kami dari fintech, gitu Mas Pras. Oke. Nah, kalau dari sisi investornya yang mereka menanamkan dana mereka di fintech lending misalnya begitu, melihat gap yang seperti ini apakah mereka juga tengah bagaimana mencari strategi lain begitu untuk bisa meningkatkan pasokan dana mereka kah atau bagaimana? Ataupun sebagai lendernya yang menanamkan dana mereka misalnya Pak Kus? Ya ada dua kalau investor yang berinvestasi masuk sebagai pemegang saham di fintech, ya. Oke. Oh, investor yang menempatkan dananya menjadi lender ya. Mereka sebagai lender menyalurkan dananya melalui fintech lending kepada borrower ya. Nah, dua-duanya nomor satu ya pasti mengharapkan eh, keyakinan, kepercayaan terhadap industri fintech ini yang masih bayi gitu ya. Nah, kredibilitas inilah yang terus kami bangun, yang harus kita terus bangun. Dan kalau kredibel, kami yakin bahwa investor ini akan semakin confidence, Oke. semakin masuk lebih dalam dan semakin support dari industri ini. Lalu kalau untuk terkait dengan apa namanya lender gitu ya, di fintech lending ini kita punya tiga jenis lender. Satu lender yang dari perbankan atau lembaga keuangan, multi finance perbankan. Ada lender institusi tapi non lembaga keuangan. Dan ketiga adalah retail lender. Nah tiga inilah kalau tadi ada 621 triliun yang sudah kita salurkan, tiga jenis inilah yang tinggi ya. Nah, Oke. terakhir memang tahun 2020 lender yang berasal dari perbankan itu Iya. baru sekitar 28%. Hari ini berdasarkan data OJK sudah masuk di angka 46%. Jadi lender dari perbankan. Jadi trust atau kepercayaan perbankan terhadap industri ini juga semakin meningkat. Tapi yang lain adalah yang unik, kita juga tetap mengharapkan bahwa lender individual itu tetap bisa melihat menempatkan dananya di fintech, melihat menyalurkan dana sebagai lender di fintech lending itu sebagai alternatif untuk bisa mendapatkan keuntungan ya atau bunga, margin ataupun return gitu Mas. Baik, tapi kalau kita lihat dari sisi kualitas begitu dari perusahaan-perusahaan fintech-nya sendiri bagaimana? Kan OJK juga terus melakukan pengawasan yang cukup ketat begitu. Tercatat per April 2023 ini terdapat 24 perusahaan yang memiliki tingkat One Prestasi atau TWP 90 di atas 5%. Nah, apa yang bisa kita lihat dengan kondisi ini nih, Pak Kus? Iya, jadi kalau memang ya kami tentu saja diawasi OJK dan berterima kasih ya, terus di apa namanya dimonitor dan terus dibimbing agar usaha dari fintech ini memenuhi aspek governance yang baik, risk management yang baik, kemudian compliance dengan berbagai aturan ya, sehingga kualitas operasional dan kualitas bisnis dari peer-to-peer lending ini dari waktu ke waktu semakin baik. Nah, terkait dengan tingkat One Prestasi, ya ada beberapa ya ada sekitar 24 platform yang TWP-nya tingkat One Prestasinya di atas 5%. Atau kalau di bank NPL-nya di atas 5%. Oke. Nah, kita ikuti dari platform, tentu OJK akan mendekati dari platform yang TWP-nya tinggi ini untuk membuat action plan. Bagaimana mereka bisa menurunkan tingkat One Prestasi. Menurunkan tingkat One Prestasi ini bisa dengan cara ekspansi mencari produk-produk yang lebih baik, risk risk profile-nya. Kemudian juga bisa dengan meningkatkan kualitas dari risk management ya untuk melakukan risk profiling dan Oke. juga melakukan penagihan, melakukan proses manajemen penagihan yang lebih baik kepada borrower. Begitu, Mas. Nah, kalau dari sisi tingkat keberhasilan bayarnya pada hari ke-90-nya ini bagaimana? Apakah Kalau juga tingkat mengalami keberhasilan peningkatan? bayarnya untuk TKB 90 ya, kita ini kan sebenarnya masih di atas 97 ya. Oke. Artinya NPL industri itu masih 2, something ya. Oke. Ini menurut kami masih sangat acceptable untuk main di segmen yang high risk dengan TKB masih 97, sekian persen. Baik. Jadi kalau masih acceptable ya, tapi memang kita kan nggak puas diri, kita juga lihat detailkan lagi dari 97 ini ada nggak yang sudah melewati border, melewati di atas 5%. Nah ini kemudian OJK punya mekanisme ya, OJK sudah punya mekanisme untuk memberikan panduan, kemudian sanksi
dan juga deadline untuk melakukan perbaikan-perbaikan agar memang dari platform fintech cepat untuk melakukan perbaikan dan tidak berdampak terhadap industri. Baik. Pak Kus, terakhir Anda melihat bagaimana korelasi antara industri fintech lending sendiri terkait dengan sektor UMKM? Mengingat ini adalah salah satu sektor khususnya mikro ini yang disasar untuk dari sisi pendanaan dari fintech lending. Ya, jadi fintech lending menurut pandangan saya ini adalah salah satu platform yang sangat bisa kita andalkan ke depan Oke. untuk membantu UMKM kita yang sedemikian besar, yang sebagian besar memang masih belum terlayani oleh layanan keuangan atau pinjaman dari layanan keuangan manapun. Jadi ini kita harapannya besar. Nah, memang ada PR-nya adalah bagaimana bisa fintech ini melayani sebanyak mungkin UMKM terkait dengan kondisi khusus kita bahwa kami bisa melayani UMKM manapun yang sudah terintegrasi dalam ekosistem digital. Kalau mereka sudah online, sudah digital, itu sangat mudah buat kita untuk bisa melayani kebutuhan pinjaman mereka. Oke. Nah, PR ini tidak bisa kami selesaikan sendiri karena terkait juga dengan infrastruktur dari internet, kemudian juga terkait juga dengan ketersediaan credit scoring. Jadi ekosistem pendukungnya juga harus kuat. Kemudian akses untuk KYC, data Dukcapil juga harus semakin mudah, ya. Ini juga akan membantu. Sehingga kita berharap bahwa UMKM ini karena jumlahnya sangat besar, 67 juta, ya. Dan kalau bisa kita bantu UMKM ini untuk meningkatkan bisnisnya, salah satunya dengan ketersediaan pendanaan melalui fintech, kami yakin bahwa ini akan bisa menjadi tiang penting untuk pertumbuhan ekonomi ke depan di Indonesia. Ya, itu dia, berarti memang perlu ada kolaborasi lagi antara pemerintah, pemangku kepentingan di sektor UMKM sendiri. Sehingga tadi bagaimana upaya pemerintah untuk go digital dari UMKM ini bisa sejalan juga nanti ya dengan penyaluran kredit juga ya, ataupun dana yang dibutuhkan UMKM dari fintech lending sendiri di Indonesia. Betul sekali, Mas Pras. Baik, Pak Kus, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini, Pak. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Kus. Terima kasih Mas Pras. Sehat-sehat selalu. Ya.